Sekarang kita bedah satu persatu bagaimana sebenarnya cara kerjanya AI agent ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Didit. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana agentic AI di N8N bisa menganalisis hasil laporan penjualan secara otomatis menggunakan data internal. Sekarang kita akan masuk ke konsep yang sedikit berbeda, yaitu agentic AI untuk riset real time menggunakan Perplexity sebagai sumber data utamanya. Dan di sini kita membawanya selangkah lebih jauh, menghubungkannya dengan dunia luar untuk melakukan riset otomatis. Masalah yang sering muncul di sistem agent yang kita buat biasanya satu, AI bisa berpikir, bisa berlogika, tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, di workflow ini kita akan lihat bagaimana agent di N8N bisa melakukan riset terkini secara real time, bukan pakai data lama, tapi data aktual dari 7 hari terakhir. Dan sebagai contoh, kita akan buat research agent yang bisa menganalisis sentimen saham berdasarkan berita terbaru yang diambil langsung lewat Perplexity. Pertama, kita lihat dulu struktur workflow-nya. Ada beberapa note penting di sini. Yang pertama, note message. Ini adalah pemicunya. Kalian bisa menggunakan input lain seperti Telegram atau WhatsApp. Tapi untuk kali ini saya ingin menggunakan chat message sederhana supaya mudah. Lalu yang kedua adalah research agent. Ini ada otak utama. Agent ini bertugas mencari berita terkini dan merangkumnya. Di dalamnya dia menggunakan dua tools penting, yaitu Get Current Date dan Perplexity Tools. Yang ketiga ada note sentiment analysis agent. Ini tahap kedua. Agent ini bertugas membaca hasil riset lalu menentukan apakah sentimennya positif, negatif, atau netral dari sudut pandang investor. Sebenarnya N8N menyediakan note khusus untuk sentimen analisis seperti yang ini. Tapi di contoh kali ini saya menggunakan LangChain AI Agent saja supaya mudah dipahami. Lalu kedua node AI Agent tersebut semua reasoningnya dijalankan menggunakan OpenAI Chat Model. Di sini saya menggunakan model GPT 4.1 mini, tapi bisa kalian ganti sesuai kebutuhan. Sekarang kita bahas satu persatu untuk node-nya. Kita masuk dulu ke bagian paling penting, yaitu Research Agent. Agent ini saya desain agar berperan sebagai Financial Research Assistant. Kurang lebih seperti ini prompt-nya. Dan dari prompt ini dia akan melakukan dua hal. Pertama, menentukan tanggal hari ini dan menghitung rentang 7 hari terakhir menggunakan tools Get Current Date. Lalu yang kedua, melakukan pencarian dengan Perplexity Tool. Di sini Perplexity akan melakukan dua hal terkait pencarian. Satu, berdasarkan nama perusahaan, dan satu lagi berdasarkan ticker sahamnya. Misalnya user minta saham BRIS, maka agent akan mencari berita tentang Bank Syariah Indonesia dan juga BRIS dengan batas waktu 7 hari terakhir supaya hasilnya tetap relevan dan aktual. Kenapa dua pencarian? Karena sebagian artikel finansial hanya menyebut nama perusahaan, sementara yang lain hanya menyebut tickernya. Dengan cara ini, agent bisa menggabungkan dua perspektif dan menghasilkan riset yang lebih lengkap. Sekarang kita bahas pusat dari seluruh proses ini, yaitu Perplexity Tool. Di N8N, tool ini berperan sebagai alat riset real time yang bisa diakses langsung oleh agent. Jadi bukan AI yang berimajinasi, tapi agent yang benar-benar melakukan pencarian secara real time, mengambil berita terkini dan merangkumnya jadi informasi yang siap diolah. Keunggulannya, Perplexity sudah melakukan semantic summarize, jadi hasilnya bukan cuma daftar link, tapi sudah berupa rangkuman konteks yang bisa langsung dipahami oleh agent kita. Dengan cara ini kita mengubah agent di N8N menjadi sistem riset yang benar-benar agentic, bisa berpikir, memutuskan langkah, lalu mengeksekusi pencarian sesuai instruksi yang kita desain di prompt-nya. Di note ini ada beberapa parameter seperti pada umumnya model LLM, kita harus menentukan model apa yang kita pakai. Untuk contoh kali ini saya menggunakan Sonar. Kalau kalian mau lebih bagus bisa menggunakan Sonar Pro, tapi biaya bisa lebih mahal. Lalu ada prompt user. Di sini saya set prompt-nya agar otomatis dari AI agent atau AI yang membuat prompt-nya. Jadi prompt di sini nantinya akan dijerat otomatis oleh AI agent yang pakai tools ini tanpa harus tentukan lagi. Di sini juga kita atur agar Perplexity menggunakan tanggal pencariannya menggunakan node Get Current Date agar data dapat dicari secara real time per hari ini. Lalu setelah research agent selesai mengumpulkan dan merangkum hasil pencarian, datanya akan dikirim ke sentimen analisis agent. Agent ini punya peran yang berbeda. Dia bertugas menganalisis sentimen pasar berdasarkan berita-berita tadi, apakah sentimennya positif, negatif, atau netral dari sudut pandang investor. Misalnya kalau berita menunjukkan peningkatan penjualan atau ekspansi pasar, analisisnya akan cenderung positif. Tapi kalau ada kasus hukum atau laporan laba rugi, maka akan dikategorikan negatif. Prompt-nya kita buat dua jenis, yaitu user prompt sebagai input, seperti ini prompt-nya.
kita ambil data yang ditanya oleh user dari chat input, lalu ada latest news. Di sini kita ambil summarize dari AI agent sebelumnya. Selanjutnya dari kedua data tersebut kita arahkan agar AI agent berperan sesuai instruksi kita. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu user prompt dan system prompt. User prompt itu analoginya sebagai input. Jika system prompt itu analoginya kita mengarahkan AI agar menjadi peran yang kita inginkan. Kurang lebih seperti ini prompt sistemnya. Lalu outputnya sudah rapi dan jelas, sentimen dan justifikasi atau alasan kenapa memberikan sentimen itu. Semua reasoning, pengambilan keputusan, dan penggabungan hasil antar node dikontrol oleh model di dalam LangChain Agent. Inilah konsep agentic AI di N8N. Jadi setiap agent punya tugas, akses tool tertentu, dan bisa bekerja satu sama lain. Jadi research agent fokus pada pengumpulan data real time, sementara sentimen analisis fokus pada interpretasinya. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan agent lain, misalnya untuk visualisasi data, pengambilan harga saham live, atau notifikasi otomatis. Kalian tinggal hubungkan lewat Node AI Agent ini. Oke, sekarang kita tes workflow-nya. Sekarang kita tes ya. Kita coba Bank BCA. Oke, dia menjalankan get current date di sini. Setelah itu mencari berita terkait Bank BCA menggunakan Perplexity tool. Hasilnya disummarize oleh agent. Hasil summarize nantinya akan dikirim ke sentiment analysis agent untuk diberi nilai sentimennya. Oke. Jadi hasilnya sentimen netral, justification-nya berita mengenai Bank BCA menunjukkan berbagai langkah positif seperti peluncuran layanan mobile banking untuk smartwatch, peningkatan laba sebesar 8% pada semester pertama 2025, serta rencana pengembangan produk baru di BCA Syariah menandakan adanya inovasi dan ekspansi bisnis. Oke ya, kurang lebih berita seperti ini. Sekarang kita bedah satu persatu bagaimana sebenarnya cara kerjanya AI agent ini. Yang pertama, tadi kita chat lewat sini, lalu chat itu diolah di AI agent research agent ini, dia mengambil data current date dan menggunakan Perplexity tool. Kita bisa lihat ada di sini parameter-parameternya. Get current date ini ya, current date di sini hari ini ya, bulan 11 tanggal 1. Lalu di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Perplexity menggunakan 2 kali pencarian. Yang pertama berdasarkan nama perusahaan dan yang kedua berdasarkan kode ininya ya, berdasarkan kode tickernya. Yang pertama berdasarkan perusahaan dan yang kedua berdasarkan tickernya. Kita bisa lihat parameter yang diisi di sini, Bank BCA, news from ini, hasilnya ada di sini. Kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat. Nah, ini hasil-hasilnya dari link mana saja di Perplexity lengkap ya. Jadi ada sumber relevannya, bukan hanya mengarang data. Nah, ini lalu yang kedua berdasarkan tickernya, ini juga ada source resultnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kurang lebih hasil dari Perplexity. Perplexity itu sebenarnya AI model juga, tapi bedanya dia memang spesifik di pencarian secara real time ya. Dan hasilnya itu disummarize. Nah, hasil dari 2 pencarian ini disummarize menggunakan research agent dan dikirim ke sentimen analisis untuk dianalisa sentimennya. Kurang lebih ini kalau kita klik nih. Nih sentimen analisis di sini ada ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada inputnya. Ini hasil summarize-nya. Hasil summarize. Sekarang kalau kita klik di sini, ini inputnya seperti ini ya. Ini ada input. Summarize kurang lebih seperti ini. Nah, hasil dari summarize ini di sentimen analisis dan outputnya seperti ini hasilnya. Jadi kalau di N8N tuh teman-teman harus bisa tahu mana itu input dan output dan bagaimana prosesnya. Ini untuk mempermudah kita debug sebenarnya ya. Kalau projectnya lebih kompleks. Nah, kurang lebih seperti ini.
Oke, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Jadi sekarang bayangkan kalau workflow ini dijalankan tanpa Perplexity Tool. Agent memang bisa berpikir, tapi datanya akan statis, hanya mengandalkan pengetahuan lama dari model yang kita pakai. Inilah alasan kenapa real-time research menjadi komponen penting di sistem agentic. Tanpa akses ke data terbaru, agent kehilangan konteks. Dan di AI yang butuh kebutuhan riset, konteks itu segalanya. Jadi dengan menambahkan Perplexity sebagai tool riset real-time, kita tidak hanya membuat agent di lapangan menjadi lebih cerdas, tapi juga lebih berdaya. Dan ini hanyalah contoh penggunaan sederhana, jadi kalian bisa memodifikasinya untuk berbagai kebutuhan lain, mulai dari riset harga kompetitor untuk bisnis, memantau tren pasar untuk e-commerce, sampai mengumpulkan ide topik dan tren konten untuk para konten kreator. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini, bagaimana cara penggunaan tools dan bagaimana cara AI mendapatkan data secara real time, karena data real time itu sangat penting ya untuk kebutuhan kita. Misalkan kita ingin membuat suatu sistem atau workflow yang memang benar-benar membutuhkan data real time, terutama agentic AI itu biasanya banyak berbicara dengan data. Dari situ kita bisa belajar banyak sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.